Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me Fajria, aku ucapin selamat datang buat teman-teman yang baru aja ada di channelku. Gimana kabarnya teman-teman semua nih? Kalau dari terakhir aku upload video, itu kalau nggak salah masih tentang novel Ili. By the way, kalau teman-teman pecinta series Bumi Terelie, hai, kita berarti samaan ya. Oke, di video kali ini sebenarnya aku mau sharing-sharing aja tentang series Bumi terkait beberapa pertanyaan yang sering aku dapetin di medsos. By the way, mungkin aja kalau teman-teman follow Instagram dan TikTok aku, mungkin teman-teman udah tahu jawaban aku karena aku sering share short video tentang beberapa hal terkait dengan series Bumi Terelie. By the way, yang pertama, aku pernah dapet pertanyaan kayak gini, Kak, bisa nggak sih kalau kita baca series Bumi itu kayak nggak semuanya, kayak cuma salah satu aja? Kalau menurut aku sih bisa banget. Nah, saran yang bisa aku kasih ke teman-teman yang mau baca series Bumi Terelie tapi cuma satu novel aja, itu menurut aku teman-teman baca novel Si Putih. Karena menurut aku novel Si Putih itu kayak bisa langsung tamat aja gitu. Dan kalau misalnya teman-teman mau lanjutin cerita dari Si Putih, karena teman-teman penasaran, itu langsung bersambungnya ke series yang ke-15 gitu. Dan untuk series Si Putih ini cocok banget buat teman-teman pecinta kucing, pecinta hewan, itu teman-teman bakal suka banget sama series Si Putih. Selain itu, series Si Putih ini tokoh utamanya beda dari series Bumi Terelie, di mana series Bumi Terelie ini tokoh utamanya adalah Ali, Raib, dan juga Sally. Kalau di novel Si Putih, tokoh utamanya bukan mereka, tapi tokoh salah satu kunci yang nanti akan ada di novel ke-15, yaitu Ili. Nah, yang kedua, aku juga sering ditanya, bisa nggak sih kalau series Bumi itu dibacanya nggak berurutan? Jadi kayak ngacak gitu. Aku suka misalnya covernya warna ini, kayaknya aku bacanya yang warna putih duluan, atau warna yang agak merah marun duluan gitu, atau kayak yang warna pink duluan gitu. Boleh nggak sih, Kak? Boleh banget. Tapi ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Kalau kamu baca series yang nggak berurutan, paling kamu jadi nggak paham sama alur ceritanya atau tokohnya. Contoh, misalnya kenapa ada satu tokoh ini tiba-tiba hidup kembali gitu. Emang tokoh ini sudah pernah meninggal gitu. Sih kamu nggak maksud. Atau kenapa tiba-tiba kita kedatangan satu tokoh ini siapa? Kita nggak tahu latar belakangnya, tiba-tiba udah mau melakukan kejahatan aja. Atau mungkin kenapa tiba-tiba tokoh utama terjebak di sebuah klan. Ini klan apa nih? Anda bertanya, kenapa? Motif dasar utama kenapa mereka bisa terjebaknya gimana? Nah, kalau teman-teman tahan dengan ketidaktahuan atau ketidakpahaman terkait dengan cerita, boleh banget baca series Bumi tidak berurutan. Jadi gimana? Pilih yang berurutan atau tidak berurutan? Nah, karena pernah ada yang nanya tentang urutan, harus berurutan atau nggak bacanya, aku kasih saran ke teman-teman, atau aku kasih tahu lagi ke teman-teman yang mungkin belum pernah baca series Bumi Terelie terkait dengan urutan baca novel Bumi Terelie. Simak baik-baik ya. Yang pertama, bumi, bulan, matahari, bintang, Ceres dan Batozar, komet minor, Selena, nebula, Lumpu, Si Putih, Sagaras, Bibigil, Matahari Minor, dan juga yang terakhir Ili. Sebenarnya bukan yang terakhir sih, untuk ketika video ini diambil di tahun 2024, memang masih ongoing tuh Ili yang terakhir dirilis. Nah, kalau di next bakal ada novel apa setelah Ili, kita masih nunggu. By the way, aku juga sekalian nge-spill, ini juga pertanyaan terkait dengan series Bumi. Series Bumi ini udah tamat atau belum? Sebenarnya belum tamat. Dan tamatnya kapan? Sebenarnya kalau tamatnya kapan itu lebih baik ditunjukkan kepada penulisnya ya, yaitu Terelie alias Bang Darwis. Tapi kalau misalnya aku lihat dari beberapa seri-seri yang ada, petunjuk yang paling dekat tentang kira-kira setelah ini tuh ada novel apa, yaitu kemungkinan ada Proxima Centauri dan juga Aldebaran. Itu sih, kalau teman-teman cek ada di Matahari Minor atau di novel-novel sebelumnya tuh udah kelihatan banget. Oke, next, pertanyaan berikutnya, biasanya ditanya ini, kira-kira series Bumi Terelie ini bakal happy ending atau sad ending? Sebenarnya aku belum bisa jawab pertanyaan ini karena seriesnya belum selesai. Walaupun sebenarnya udah panjang, ada 15 series alias 15 buku atau 15 novel, kita belum bisa benar-benar memastikan bahwa novel ini bakal happy ending ataupun sad ending. Cuma sebagai POV dari pembaca, aku sangat berharap banget bahwa ini bisa berakhir bahagia alias happy ending. Tapi kalau misalnya keputusan dari penulisnya, aku benar-benar nggak tahu. Dan kalaupun nanti akhirnya sad ending, aku tuh kayak sangat tidak menyukai sad ending. Tapi kalaupun misalnya nanti series Bumi Terelie ini bakal sad ending,
bener-bener sad banget sih, karena kayak kita udah ngikutin panjang banget terus tiba-tiba sad ending. Tapi sisi positifnya, kalau misalnya sad ending pun pasti bakal menuai banyak banyak kritik dari pembaca sih, kayak ya ampun kenapa sih tidak dikasih akhir yang bahagia. Dan sisi positifnya sekaligus itu bakal membekas banget dari sisi pembaca dan akan selalu dikenang sih. So aku berharap karena series novel ini udah lebih panjang daripada Harry Potter, aku berharap ending yang bahagia, karena Harry Potter aja bahagia kan, masa series Bumi gak bahagia sih? Tolong, novel-novel yang series action yang lain aja mungkin aku berharapnya kalau Bang Darwin bisa nonton video ini atau nggak sengaja nonton video ini, aku berharapnya ending dari series Bumi Terelie ini adalah happy ending. Walaupun sebenarnya banyak shipper-shipper kayak Ali dan Raib ataupun Sally dan Ili yang berharap mereka tuh endingnya bakal happily ever after-nya tuh kayak menikah dan lain-lain. Aku sih nggak terlalu expect mereka tokoh utamanya bakal menikah atau gimana, tapi setidaknya mereka bahagia aja. Tidak kalaupun mau nggak mau sih, kalaupun nanti ada Proxima Centauri dan Aldebaran pasti ada adegan perang lagi, ada adegan dimana mereka harus fight lagi kan. Dan aku juga memperkirakan atau kayak kalau misalnya ada perang lagi dan itu judulnya Perang Besar Aldebaran, yang seperti kita tahu ya ada spill-spillan dari beberapa di novel-novel sebelumnya, berarti mungkin aja akan ada kehilangan besar, tapi kita nggak tahu sih akan seperti apa. Terus happy ending yang terbaik itu apa sih? Intinya persahabatannya tidak retak. Ke-spill kan novel ke-15-nya memang persahabatannya agak renggang, persahabatannya nggak retak, terus mereka bisa hidup bahagia, damai gitu. Dan semua klan itu bisa bisa hidup damai, tentram, tanpa saling mengganggu, tanpa saling menyikut, tanpa saling ada yang berebut kekuasaan. Bahkan perang itu adalah sesuatu yang ditakdirkan oleh Tuhan. Jadi mungkin perang itu sesuatu yang benar-benar nggak bisa kita hindari. Perang itu nggak selalu pakai senjata ya, kayak perang batin pun tuh perang. Jadi semangat buat kita semua. By the way teman-teman, aku tuh kayaknya pernah berbuat satu kesalahan. Sebenarnya bukan kesalahan sih, membuat sesuatu hal yang membuat orang-orang yang lihat konten tuh jadi bertanya-tanya, emang iya? Apa sih? Waktu itu aku pernah bilang bahwa Lail dan Esok, by the way teman-teman tahu Lail dan Esok nggak? Lail dan Esok itu adalah salah satu karakter utama yang ada di novelnya Terelie yang judulnya Hujan. Itu pernah cameo di series Bumi Terelie. Aku pernah bilang kayak gitu. Itu sebenarnya kesalahan, tapi ada kebenarannya. Kesalahannya di mana aku bilangnya cameo-nya tuh ada di series novel. Ternyata pas aku cross check lagi, kok nggak ada ya? Tapi seingatku tuh aku pernah baca gitu. Ternyata setelah aku cari-cari kembali, cameo-nya itu pernah ditulis sama Terelie alias Bang Darwis, itu di salah satu postingan Instagram dan Facebook Bang Darwis Terelie. Nah, aku setelah cross check di postingan Instagram, itu ternyata postingannya udah dihapus, udah nggak ada. I don't know ya, diarsipkan atau memang dihapus, tapi pas aku cross check di Facebook lama tuh nyarinya, akhirnya ketemu dan itu belum dihapus. Nah, jadi mungkin kalau teman-teman yang penasaran, aku bakal insert mungkin VT-nya di dalam video ini, dan kalau teman-teman penasaran, boleh komen di bawah, nanti aku kasih linknya tentang gimana sih cameo-nya Lail dan Esok di series Bumi Terelie. Yaitu kalau di dalam cerpen itu ya, teman-teman kalau nggak mau baca keseluruhan dari cerpennya, Lail dan Esok itu datang ke tahun dimana Ali, Raib, dan Sally masih bersekolah di SMA. Jadi berarti ini posisinya mungkin Ali belum pergi ke Sagaras, atau setelah kejadian Aldebaran, aku juga nggak tahu ya, karena itu kan belum jelas, karena itu belum masuk di novel manapun. Dan itu posisinya kita lagi menanti, kalau nggak salah, penantian si Putih atau Lumpuh gitu. Soalnya postingannya di tahun 2020. Jadi posisinya Lail dan Esok itu kayak pergi menggunakan mesin waktu ke masa lalu. Kan mereka kan settingnya 2040-2050 ya kalau di novel Hujan. Nah, mereka pergi ke tahunnya Raib, Sally dan Ali. Dan mereka bertemu. Kalau nggak salah sih gitu ya. Posisinya Lail dan Esoknya sudah menikah. Karena memang ending di novel Hujan dan mereka menikah ya. So, itu sih teman-teman. Makin excited banget kalau misalnya dua novel kesayangan ini collab. So, kalau teman-teman penasaran terkait dengan series Bumi Terelie, salah satu sumber terbaik untuk ngepoin adalah sosial media dari penulisnya alias Bang Terelie. Itu bisa di Instagram kalau nggak salah di @tereliewriter. Kalau di Facebook kalau nggak salah Terelie ya, aku lupa. Selain dari ngepoin series Bumi Terelie, kita juga bisa ngepoin series-series novel atau novel-novel dari Terelie. Jadi Terelie itu suka ngepost cerpen-cerpen atau kayak spoiler-spoiler tentang novel-novel yang akan dirilis
Oke teman-teman, makasih banyak udah ngikutin video aku hari ini. Semoga video kali ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman dan juga mungkin bisa mengobati rasa rindu teman-teman terhadap penantian kita dalam series Bumi Tereligi. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau teman-teman punya pertanyaan, boleh komen di bawah. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTubeku. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye! Sarang ya!